Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Apa itu artinya kau mencintaiku? Hentikan aku belum mandi. Badanku lengket semua. Seketika tubuh Susi dibalik oleh Arjuna. Pria itu pun menaikkan kaki Susi ke pinggangnya. Jadilah kini posisi mereka berhadapan, dengan bagian depan Susi yang terekspos sempurna. Mandinya nanti saja, sekarang aku mau ini, ucap Arjuna serak dengan pandangan yang berkabut. Mau apa? Tanya Susi berlagak polos, padahal ia tahu dengan pasti apa yang sedang diinginkan Arjuna saat ini. Sama seperti dirinya, yang sudah terbawa suasana, aku mau menyusu biar cepat besar. Apanya yang besar? Kau kan, Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Arjuna telah lebih dulu menenggelamkan wajahnya. Pria itu benar macam bayi yang kehausan, berpindah dari kiri ke kanan. Tubuh Susi melenting ke belakang, serta kedua tangannya mengalung di leher Arjuna. Suaminya itu menyangga pinggangnya dengan kedua tangan. Tanpa disadari oleh keduanya, kini raga mereka telah menyatu dengan sempurna. Kenapa masih begitu sempit, sayang? Lirih Arjuna dengan suara seraknya. Itu, karena milikmu, sangat besar sahut Susi sambil merasakan sensasi sedikit nyeri tapi juga nikmat. Lagi, ia mencapai finish lebih dulu. Arjuna menjeda permainannya sebentar, memberi ruang untuk Susi mengambil napas terlebih dulu. Pria itu tersenyum seraya mengusap keringat yang membasahi kening Susi, mengurai anak rambut yang menggumpal dan basah. Lanjut ya sayang, izin Arjuna, dan Susi mengangguk setelahnya, hingga peluh dari keduanya bercampur, baur menjadi satu. Pagi buta itu, pasangan pengantin baru ini kembali memanaskan kamar pengantin itu. Meski air kondisioner telah disetting full dinginnya, tetap saja raga kedua bermandikan peluh seiring gelora mereka yang menggebu. Tak lama kemudian Arjuna melengking, bak manusia serigala yang melihat bulan purnama. Tubuh perkasa itu pun ambruk setelahnya, menyisakan napas memburu dari keduanya. Apa kau puas, Susi memiringkan tubuhnya menghadap Arjuna. Sebelumnya pria itu telah mendekapnya dari samping, sembari terus melabuhkan kecupan di pelipis Susi. Tentu saja aku puas, bahkan sangat puas, Arjuna menjawab sambil terus melakukan kegiatannya, menciumi seluruh bagian wajah Susi. Apa kau tidak lelah? Rengek Susi yang merasa risih karena seluruh wajahnya jadi basah. Sedangkan ia hendak kembali memejamkan matanya. Pergumulan keduanya barusan telah memakan sebagian tenaganya. Arjuna begitu bernafsu pada setiap inci raganya. Mungkin karena ini adalah hal yang baru dirasakan oleh perjaka Tong itu. Belum lagi, usianya sudah berada di fase matang segala-galanya. Lelah, tapi sudah hilang. Kenapa? Kau mau lagi? Ayo, ajak Arjuna seenaknya. Membuat sepasang mata indah berbulu lentik itu mendelik sebal. Istirahatlah sebentar, lalu setelah itu bersihkan tubuhmu. Kita harus ke rumah sakit setelah ini. Titah Susi dengan nada super tegas, pertanda tak boleh dibantah. Oke, Muay Queen,
Arjuna menaikkan jemarinya membentuk huruf O. Dengan panggilan yang sukses membuat kedua pipi Susi bersemu merah. "Wajahmu, kenapa memerah? Apa kau sakit?" tanya Arjuna polos, dan ia sontak meletakkan punggung tangannya ke dahi Susi. "Iya, aku sakit. Terkena virus cinta, gejalanya demam malah rindu. Karena itu berhentilah menggodaku dengan wajah polosmu itu." "Hei, kenapa bengong?" Arjuna mengibaskan tangannya di depan wajah Susi, hingga wanita itu terkesiap kaget, lalu bergeser dari dekapannya, mengurai malu dengan cara lari dari kenyataan. "Kau mau kemana, sayang?" panggil Arjuna lembut. "Mau pipis? Kenapa mau ikut?" ketus Susi yang sebenarnya tengah membiaskan rasa malunya. "Mau." Arjuna pun lantas turun dan langsung menyambar piyamanya. Nyesel aku nanya." Susi menepuk jidatnya. Akan tetapi, selama sepersekian detik mata Susi sempat mengarah pada pedang naga puspa yang tengah tertidur. Susi menggelengkan kepalanya, mengusir isi di dalam pikirannya itu. Kembali berniat melanjutkan langkahnya, sampai sebuah tangan melingkari pinggangnya. "Ayo, lagi mikirin apa sih?" bengong terus, heran Arjuna, kembali menarik tubuh itu semakin erat padanya. "Tidak ada, aku hanya masih tidak percaya bahwa hari ini akan hadir di hidupku." Susi tersenyum lembut serta menatap wajah suaminya lekat. "Semoga, dengan bersamaku, kau hanya akan merasakan kebahagiaan." Selalu tersenyum dan tertawa, tidak boleh lagi ada tangis dan air mata. "Apalagi putus asa dan merasa rendah diri, karena kau adalah segalanya bagiku," ucap Arjuna tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Apa itu artinya kau mencintaiku?" tanya Susi ragu. Karena sampai detik ini, Arjuna belum pernah mengatakan perasaannya. Atau lebih tepatnya, belum pernah mengungkapkan cinta padanya. "Apa perlu dipertanyakan lagi, setelah apa yang kulakukan dan kuberikan padamu?" Arjuna mengangkat Susi dan mendudukkannya di atas nakas. Aku hanya ingin tahu perasaanmu. Apakah aku begitu serakah?" Lirih Susi seraya menundukkan wajahnya yang mendadak sendu. "Kau adalah segalanya bagiku, kau matahari, bintang serta rembulan untukku. Apa itu masih kurang?" Jelas Arjuna yang jauh dari apa yang Susi harapkan. Wanita ini, kenapa ribet sekali? Apa sih yang ia inginkan? Kenapa wajahnya malah sedih begitu? Memangnya aku salah bicara apa? Arjuna mengangkat dagu lancip Susi, memindai raut wajah yang mendadak mendung itu. "Mungkin, aku yang terlalu serakah telah mengharapkan hati dan juga cintamu. Padahal segala perhatian serta pengorbananmu untukku seharusnya sudah lebih dari cukup. Aku tidak akan menuntut lagi. Melihatmu bingung, aku merasa bersalah. Cukup, semua lebih dari cukup. Aku wanita sangat beruntung." Susi menatap mata kebiruan itu dalam. Sembari memberi usapan lembut pada rahang yang bebas dari bulu saat ini. Karena Arjuna telah mencukurnya, sehingga menjadi rapih dan licin. "Sekarang, bisa turunkan aku?" tanya Susi dengan menaikkan alisnya. Mengingatkan pada Arjuna bahwa dirinya kini nangkring di atas meja samping telepon. Arjuna pun terkekeh mengingat kelakuannya. "Hei, aku mau pipis." Susi menahan dada Arjuna yang hendak ikut masuk ke dalam kamar mandi.
Kan sudah kukatakan tadi, kalau aku mau ikut. Kau sendiri kan yang bertanya. Arjuna mendekatkan wajahnya, kemudian meniup wajah Susi. Ayo kita mandi. Arjuna mendorong tubuh Susi masuk. Ah, tidak lagi. Sekuat tenaga Susi berpegangan pada pintu. Akan tetapi kalah juga ketika jemari Arjuna menggelitik pinggangnya. Sejam kemudian, mereka pun keluar dari kamar mandi dengan raut wajah berbeda. Arjuna dengan senyum berkembang sekebunnya, serta Susi dengan wajah cemberutnya. Wanita itu terus melengos, meski kedua tangannya erat melingkar pada leher kekar suaminya. Susi yang terus menekuk wajahnya, membuat Arjuna terkekeh senang. Puas sekali ia mengerjai istrinya hari ini, sampai ingin rasanya menggigit bibir monyong 5 senti itu. Arjuna menurunkan Susi perlahan ke atas kasur. Lalu, ia naik dan berdiri dengan kedua lututnya. Mulailah sang suami yang sangat tahu berterima kasih itu, mengeringkan rambut sang istri yang basah dengan handuk kecil. Arjuna tidak bisa dibandingkan, dia lebih baik dari segi apapun dibanding kecoa busuk itu. Susi diam saja membiarkan Arjuna mengelap rambutnya. Kini pria itu menggendongnya ke depan meja rias untuk mengeringkan rambut Susi dengan hair dryer. Susi melihat pantulan perawakan gagah itu di cermin. Wajah yang terpahat begitu sempurna, tubuh atletis dengan postur proporsional. Bagaimanapun, sebenarnya Susi menikmatinya juga. Setidaknya, ia cukup mengambil untung meskipun lelah pada akhirnya. Bukankah, seharusnya aku yang malu, karena aku juga menikmatinya, dan paling kencang mengeluarkan lengkingan. Susi meringis kala mengingat betapa ekspresifnya ia tadi. Bersikeras menolak, tapi desahannya terlepas kuat. Kenapa, My Queen? Apa terlalu panas? Arjuna menghentikan aktivitasnya sejenak, kemudian melihat wajah natural itu di depan kaca. Ah, tidak. Hanya saja biar aku sendiri yang meneruskan. Kau berpakaian saja, sana. Susi mendorong wajah Arjuna yang sejak tadi terus mengedip genit padanya. Pria itu kerasukan apa? Kenapa jadi mesum bin genit seperti itu? Menakutkan. Arjuna hanya tertawa kecil menerima pengusiran dari istrinya. Cukup sudah mainnya. Ia mulai merasa tak enak pada lengan atasnya. Sepertinya ada jahitannya yang lepas. Karena dirinya telah beberapa kali mengangkat beban dengan menggendong Susi. Kenapa belum ganti baju juga? Protes Susi. Bajunya mana? Tanya Arjuna santai. Ia hanya bersedekap serta memandang Susi dengan senyum. Haish, senyum lagi. Dikit senyum. Bisa aku terkena diabetes mellitus. Karena terlalu sering mengkonsumsi yang manis. Gak apa-apa juga. Toh selama ini hidupku kan pahit. Susi menyembunyikan senyumnya ketika membongkar koper Arjuna. Seketika matanya membelalak ketika tangannya mengambil kain segitiga, sarung dari pedang naga puspa. Hilangkan pikiran kotormu, kenapa kau jadi ikutan mesum? Susi beberapa kali memukul keningnya dengan gulungan underwear yang ia pegang. Ternyata kelakuan absurdnya tidak lolos dari perhatian Arjuna. Sontak pria itu bangun dari duduknya dan menghampiri Susi dengan cepat. Merampas gulungan berwarna hitam itu.
Kenapa kau memukul keningmu dengan ini? Tanya Arjuna heran, seraya menunjuk benda di tangannya. Ah, itu, lagi ngusir setan barusan, jawab Susi sekenanya, asal. Setan apa? Di hotel mana ada setan? Spontan Arjuna menengok ke kanan dan kiri. Ada, tadi, sahut Susi sambil mencari baju dan celana untuk Arjuna pakai. Setan apa? Tanya Arjuna, sedikit panik. Seketika ia memegangi tengkuknya yang merinding. Katakan, setan apa? Cecar Arjuna yang telah menggenggam bahu Susi. Setan mecung, Susi mengatakannya sambil menyerahkan 2 setel pakaian untuk Arjuna. Kemudian ia berlalu dengan kekehan kecilnya. Maksudmu, sementara itu, di waktu yang sama, namun di lokasi yang berbeda. Pria menyebalkan ini, sejak kapan ada di sini? Seorang pasien wanita baru saja bangun, efek dari injeksi penenang semalam. Nona, Anda sudah bangun rupanya. Mari saya periksa dulu ya, sapa seorang perawat wanita yang baru saja masuk dengan ramah. Iya, Sus, silakan, jawab pasien wanita berambut pendek itu. Lalu, perawat itu memeriksa tensi, detak jantung serta kondisi lain dari pasien tersebut. Semuanya sudah stabil, tapi tunggu kabar dari dokter ya. Semoga cepat sembuh, Nona. Apalagi, jika ditemani oleh pacar setampan itu, goda perawat itu sambil menunjuk ke arah sofa. Di mana, di sana terdapat sesosok pria maskulin tengah tiduran, mengenakan kemeja navy yang digulung hingga siku. Matanya terpejam, dengan tangan bersedekap di depan dada. Tampan, apanya, menyebalkan iya. Coba kau melihatnya di saat terjaga. Kalau lagi tenang begini sih, lumayan juga, Aish. Pasien berambut pendek dengan kepala yang diperban itu menggeleng pelan, seakan mengusir bayangan aneh di dalam pikirannya. Mau sampai kapan kau mengagumiku? Sarkas dari seorang pria narsis yang baru saja terjaga dari tidurnya. Membuat seorang pasien yang sedang bersandar pada kepala berangkarnya gelagapan. Buru ia membenahi posisinya. Siapa? Yang mengagumi siapa? Jangan asal bicara, tampiknya tak terima. Padahal jelas dirinya memang tengah memandangi pria yang ia pikir sedang tertidur pulas itu. Ceka, sudah merugikan orang masih tak mau mengaku, decak pria dengan potongan rambut cut skin itu. Rugi, memangnya apa yang diambil darimu? Gemas gadis itu, terus protes tak terima atas tuduhan dari asisten Arjuna. Better bilang, aku harus hati-hati padanya. Tentu saja, aku bukan tipe wanita baperan. Pria dengan postur tinggi tegap itu berjalan perlahan mendekati berangkar. 2 buah kancing pada kemejanya yang terbuka, menampilkan sedikit dada bidangnya. Gadis di atas berangkar pasien menelan ludah kasar. Melihat bagaimana mata tajam yang disertai senyum nyeleneh itu, berjalan ke arahnya dengan begitu cool. Kenapa dia mendekat? Mau apa dia? Aish, apa tidak ada yang lain yang dapat menemaniku? Kenapa harus dia? Gadis tomboy itu gusar di bawah selimutnya. Selama ini belum pernah ia merasa tak nyaman ketika berdua dengan lawan jenis. Asisten pria bernama Joy itu semakin mendekat ke arah kepala berangkar. Tangannya terulur ke depan, hendak menggapai bantal yang digunakan untuk mengganjal punggung Milna.
Tangan kekarnya menarik sesuatu dari bawah bantal. Lalu ini apa? Tanyanya dengan nada tegas mengintimidasi. Tentu saja itu ponselku. Memangnya kau mau apa dengan barang milikku? Milna berusaha tenang meski hatinya jeduk tak karuan. Aku tidak mengalami gegar otak, jadi aku tahu kalau ini adalah sebuah ponsel. Kurasa, dengan basic serta skill yang kau miliki, dirimu sudah pasti tahu maksud dari perkataanku. Tukas Joy Kinder dengan tatapan tajamnya. Tidak ada yang kulakukan dengan ponselku, selain bermain sosmed untuk mengusir jenuh. Sekarang kembalikan, pinta Milna berusaha merampas ponselnya dari tangan Joy. Namun, pria itu sengaja menjauhkannya, dengan menyembunyikan ponsel itu ke belakang tubuhnya. Apa mencuri foto pria tampan yang sedang tidur itu juga salah satu caramu mengusir jenuh? Sindir Joy tepat sasaran, membuat wajah yang masih agak pucat itu bertambah pasi. Dia tahu, bagaimana bisa? Kan dia tertidur tadi. Ah, betapa malunya aku. Apa yang harus aku katakan? Fotonya ada di ponsel itu. Ish, mana ada? Jangan asal tuduh tuan, pekiknya berusaha berkilah. Jangan sampai ia memeriksanya. Aku harus merebut kembali ponselku. Kembalikan ponselku, kau sungguh tidak sopan. Merebut barang orang tak berdaya serta menuduhnya yang bukan. Aku sebagai pasien di sini, pasti punya hak privasi, protes Milna. Ah, desisnya sambil memegangi kepalanya yang dibalut perban. Baiklah, ini ku kembalikan. Lain kali, izinlah jika ingin memotret wajah tampanku ini. Joy menyerahkan ponsel itu dengan mimik wajah menyebalkan. Dirinya masih tak terima dengan aksi pemotretan diam. Dasar manusia narsis, untung saja aktingku berhasil, kalau tidak mau diletakkan di mana wajah imutku ini. Kalau naksir bilang saja, aku masih sanggup menampung wanita cantik. Meskipun, dia sedikit kelebihan hormon testosteron dalam darahnya. Sarkas Joy dengan senyum smirknya. Siapa yang naksir padamu? Cih, pergi sana. Kau membuat kepalaku sakit atas tuduhan tak mendasar darimu itu. Hardik Milna, dirinya tak dapat menahan emosinya lebih lama lagi. Pria di hadapannya ini benar memojokkannya. Belum pernah seorang Milna merasa terintimidasi seperti saat ini. Keka, gadis ini, apa maksudnya? Memotretku tapi tak mengaku. Dibilang naksir tapi ketusnya minta ampun. Lelaki mana yang akan tahan bila punya kekasih macam dia? Hei, jangan mengumpatku seenaknya. Apa kau sedang menyumpahiku juga? Teriak Milna pada punggung Joy yang perlahan menghilang di balik pintu. Wanita itu berisik sekali. Suaranya macam gergaji mesin. Gerutu Joy sambil terus berlalu menyusuri koridor. Di sebuah restoran yang masih berada di area rumah sakit. Sial sekali nasibmu Joe. Semalaman menemaninya, bukan terima kasih yang kau dapat, tapi malah pelecehan serta pengusiran. Apa wajah tampanmu sudah tak berguna lagi untuk memikat hati wanita, gumam Joe. Sambil menunggu pesanannya siap, sesekali, ia menyeruput kopi yang masih mengepulkan uap panasnya itu.
Dirinya yang memang sengaja duduk dekat jendela, menangkap sepasang manusia yang bergandengan tangan. Tuan dan Nyonya, mau apa mereka ke sini? Tumben tidak menghubungiku dulu, gumam Joy, seraya mengambil ponsel dari saku celananya. Sial, ponselku tertinggal di dalam saku jas, dan aku meninggalkannya di sofa kamar si cerewet itu. Kenapa kau bisa ceroboh seperti ini, Joy? Makinya pada diri sendiri. Gadis itu telah membuatku beleng. Ini baru pertama kali terjadi dalam hidupku. Kehilangan konsentrasi hanya karena Arjuna terlihat mengeratkan giginya. Matanya nyalang melihat ke arah asistennya itu. Seharusnya, ia tak perlu mengantri begini. Jika saja anak buahnya itu tidak asik tertidur pulas di kamar pasien. Dahlah tuan, jangan memasang wajah patung batu begitu. Semua ini gara gadis tomboy yang sok itu. Udah ketahuan naksir masih saja mengelak. Arjuna hanya mendengus menahan bosan. Berapa lama lagi ia harus menunggu namanya dipanggil? Bisanya seorang CEO mengantri di depan ruang tunggu pemeriksaan. Nona, tolong kendalikan Pak Singa yang sebentar lagi mengaum ini. Joy melirik sebentar ke arah Susi, berharap istri dari tuannya itu faham kesulitannya. Sabar ya, sebentar lagi juga namamu dipanggil, bujuk Susi, yang mana melihat wajah frustasi dari Joe. Kalau saja bukan di area rumah sakit, pasti Joy sudah ditelannya bulat-bulat. Endurkan uratmu, cukup jika denganku saja kau boleh menegangkannya. Bisik Susi bernada ambigu di telinga Arjuna, membuat pria itu seketika menoleh padanya. Gila, dia langsung senyum, padahal hanya dibisiki saja. Nona, kau memang hebat. Akhirnya, patung es ini ada pawangnya juga. Tak lama kemudian, Arjuna masuk ke dalam ruang pemeriksaan, meninggalkan asisten yang belum mandi seharian. Badanku lengket sekali. Semoga aku tidak bertemu penggemarku di sini. Gumam Joy, lalu ia merebahkan tubuhnya. Bagaimanapun, ia harus standby sampai Arjuna pulang. Milna menggeser beberapa foto pria yang tengah tenang dalam tidurnya. Sesekali, ia menutup mulut dengan tangannya, menahan agar kekehannya tidak keluar. Kenapa beda banget ya, pas lagi tidur sama meleknya. Kalau begini terus, mungkin saja aku bisa jatuh cinta padamu tuan menyebalkan. Kekeh Milna berbicara pada foto yang diambil secara diam tadi. Sebenarnya, dirinya tak ada niat. Hanya saja, ia terpesona sedikit ketika melihat ekspresi lelah dari seorang asisten killer itu. Kalau imut begini, tidak nampak sama sekali bahwa dirimu sebenarnya adalah petarung. Kapan aku akan menjajal kemampuanmu? Milna masih saja bermonolog dengan foto seorang Joy Kinder. Datanglah 3 hari lagi untuk memeriksakan jahitannya, saran seorang dokter wanita pada Arjuna dan Susi. Kapan? Kira luka saya bisa sembuh? Tanya Arjuna to the point. Lukanya akan mengering sekitar 2 pekan lagi. Saya sudah memberikan obat yang bagus untuk mempercepat terbentuknya jaringan sel yang baru, jelas sang dokter spesialis bedah itu. Baiklah, terima kasih. Arjuna hendak berdiri ketika dokter tadi berkata lagi.
Tolong, jangan angkat beban berat dulu, agar jahitannya tidak putus lagi. Karena itu akan semakin memperlambat pemulihan Anda, tambahnya. Arjuna hanya mengangguk, diikuti oleh Susi. Lalu mereka berdua pun pamit. Arjuna memukul bahu Joy yang tengah tertidur. Tuan, sontak Joy berdiri dengan wajah bantalnya. Bisanya kau tertidur lagi? Apa yang kau lakukan semalam? Hardik Arjuna tak tahan lagi. Karena belum pernah ia melihat Joy teramat lelah seperti ini, membuat pria itu hilang kewaspadaan. Haruskah aku bilang, kalau semalaman aku begadangin si Milna cerewet itu? Karena pasca operasi sempat membuatnya komplikasi. Ternyata, kau masih saja main dengan wanitamu di saat seperti ini. Arjuna memijat pangkal hidungnya, lelah, menunggu kapan kelakuan anak buahnya ini berubah. Seenaknya saja menuduh, untung saja bos kesayangan, kalau tidak. Aku hanya butuh mandi. Joy pasrah saja, percuma jika ia membela diri dan mengatakan yang sebenarnya. Bisa dirinya diinterogasi selama 48 jam. Kalau Anda sudah selesai, saya mohon pamit untuk pulang. Joy menundukkan kepalanya pada kedua majikannya itu. Pulanglah, Joy. Bersihkan dirimu, istirahatlah. Kau sudah cukup berbakti pada tuanmu. Kini, saatnya kau pikirkan tubuhmu sendiri, titah Susi. Terima kasih, Nona. Anda sangat pengertian. Joy kembali menundukkan kepalanya. Liburlah, selama 3 hari. Aku akan mengirimkan bonus untuk kalian. Setelah mengatakan kalimat singkat, padat, dan jelas membuat rekening akan membengkak tiba-tiba. Arjuna meninggalkan asistennya itu dengan mulut menganga. Yang bener nih, libur, 3 hari, selama 3 tahun, aku akhirnya dapat cuti. Joy menyeka ujung matanya yang berair. Membosankan, punya suami tapi tidak bisa berdiri. Aku juga tidak bisa bermain di luar, dikarenakan perutku yang semakin membesar. Apa yang harus kulakukan? Gumam Jelita, yang sedari tadi hanya membolak-balikkan tubuhnya di atas tempat tidur. Matanya nanar menatap punggung Seno yang membelakanginya. Aku tidak tahan lagi, melihat tubuhmu setiap hari, tapi tidak bisa menikmatinya. Akhirnya, Jelita pun turun dari kasur dan masuk ke dalam walk-in closet. Tak lama kemudian, wanita hamil itu keluar dengan dress selutut. Meski berbadan 2, ia tetaplah cantik dan menggoda. Bahkan, beberapa bagian tubuhnya lebih menonjol sekarang. Aku yakin, masih banyak pria tampan dan perkasa di luar sana. Mereka pasti menjadi partnerku malam ini, gumam Jelita, sambil memandang kagum pada pantulan dirinya di cermin. Secantik ini, tapi dianggurin. Jadi, bukan salahku dong kalau mencari pelampiasan di luar sana. Jelita tersenyum remeh pada raga lemah yang tengah tertidur pulas. Wanita itu melangkah anggun keluar dari kamar mewah bersama Seno. Pria yang tengah tertidur itu membuka matanya perlahan-lahan. Lalu ia bangun dan menyenderkan tubuhnya. Kedua matanya nanar menatap langit kamar. Aku seperti ini karena Susi. Tapi, kenapa aku tidak membencinya? Aku merasa ini adalah hukuman untukku. Di saat seperti ini, tidak ada lagi yang memperdulikanku.
termasuk mami dan istri laknatku itu. Kukira, menikah dengan orang yang kau cintai itu akan bahagia. Ternyata lebih bahagia dan berharga bila kau bersama dengan orang yang mencintaimu. Jelita, sejak dulu tidak pernah mencintaiku. Ataukah memang diriku tidak pantas untuk dicintai? Terlambat, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kesadaran di akhir mengakibatkan penyesalan terdalam. Namun, semua tidak akan bisa memutarbalikkan keadaan. Kau hanya bisa merenunginya sebagai titik balik kisah. Hanya manusia berhati besarlah yang mampu mengakui kesalahan lalu meminta maaf. Meski semua tidak akan merubah kenyataan dan tidak akan mengubah posisimu, setidaknya semua itu membuat hidupmu lebih tenang. Sontak Jelita menoleh ke asal suara, di mana nampak sosok wanita parubaya dengan piyama tidurnya duduk di atas sofa. Izzy baru saja menggebrak meja di hadapannya. Mau kemana kau istri tak tahu diri? Izzy pun berdiri, lalu menghampiri Jelita dengan berkacak pinggang. Mau kemana aja boleh, mami mertua kenapa kepo? Sarkas Jelita, yang kemudian terkekeh dengan kencang. Kau, menantu sialan, maki Izzy naik pitam. Setidaknya, aku ini menantumu. Terima kasih, karena sudah mengakuiku, meski aku tak butuh itu. Lalu Jelita meninggalkan Izzy yang tengah megap sesak napas. Sebelum menutup pintu, Jelita menyempatkan diri berbalik untuk meledek mertuanya. Makanya, kalau udah penyakitan itu, jangan emosian. Nanti kalau Anfal emangnya siap, meski cepat atau lambat, anakku yang akan menguasai semuanya. Jelita mengedarkan matanya memberi kode, yang semakin membuat Izzy kesal setengah mati. Wanita parubaya itu pun berusaha mengontrol napasnya yang sesak. Jaga umurmu baik. Baik, Mam. Aku bukan menantu jahat yang akan meracunimu secara perlahan. Dengan cara mengganti obat untuk jantungmu, Jelita membungkam mulutnya sesaat, lalu tergelak. Suara pintu ditutup kasar. Wanita iblis, Izzy mencengkeram erat dadanya yang nyeri. Pantas saja, penyakitnya semakin lama semakin parah saja. Apa siluman rubah itu benar mengganti obatku? Wanita hamil itu bisa mengelabui penjaga kelam dengan dressnya yang mengembang dan rempel di depan. Membuat dirinya melengang bebas ke dalam ruangan remang. Suara dentuman musik yang bingar itu serasa asik dan membakar semangat di telinga para manusia malam. Jelita melangkah anggun ke arah meja bar lalu duduk dengan pose aduhai di salah satu kursi tinggi itu. Halo, Senorita, sapa seorang pria berambut ikal panjang yang bertugas meracik minuman di bar tersebut. Milk with ice, pesan Jelita sambil mengedarkan pandangannya, mencari korban untuk one night stand. Kenapa beda dengan biasanya? Heran bartender itu yang memang mengenali Jelita sebagai pengunjung tetap kelam itu. I'm pregnant, bisik Jelita disertai gerakan bibirnya. What? How can? Tanya pria itu heran. Bagaimana wanita hamil bisa lolos masuk kelam malam? Bahkan ia turut menelisik tubuh Jelita.
Jangan melihatku seperti itu, atau mau kucungkil matamu, marah jelita dengan kedua matanya yang mendelik seram. Cantik, tapi menakutkan. Bartender itu pun menjauh dari wanita hamil gila. Ya, kalau waras dia tentu tidak akan datang ke tempat ini. Entah apa yang dipikirkan oleh bayi mungil yang ada di dalam kandungannya itu. Mungkin, ia sedang protes pada Tuhan. Karena telah menetapkan dirinya di dalam rahim wanita gila, yang tak ada jiwa dan rasa keibuan sama sekali. Di mana wanita hamil biasanya akan menerapkan hidup sehat, pergi ke kelas yoga, mengelus perut dan mengajak bicara. Sedangkan jelita lebih sering mengumpat dan memaki ketika gerakan dari bayinya itu menyakitkan dirinya. Wanita itu menyeruput es susu pesanannya tadi. Tubuhnya sesekali ikut meliuk, seirama hentakan dari musik yang dimainkan oleh DJ. Tak tahan juga, akhirnya jelita ikut melantai ketika DJ memainkan musik yang lebih nge-beat. Ya, aku suka kehidupan yang seperti ini. Bayiku, kita olahraga dulu ya. Momimu ini butuh senang. Bukankah ibu hamil itu tidak boleh stres? Karena itu, Momi harus menyenangkan diri. Ketika tengah asik berdansa sendirian, tubuh jelita sempat terhuyung oleh dorongan dari pria yang setengah mabuk. Hei, perhatikan gerakanmu, maki jelita pada pria yang belum dilihat wajahnya itu. Namun, ketika ia berbalik, betapa kagetnya jelita, hingga kedua tangannya ia gunakan untuk menutupi mulutnya yang menganga lebar. Setelah ia mampu mengontrol dirinya, jelita mulai mengeluarkan jurusnya. Hei kau gagah, apa kau perlu selimut hidup? Tanyanya lembut di telinga pria itu. Bahkan jemarinya telah singgah bermain di dada berbulu sang pria. Hao, lumayan juga. Aku butuh pelampiasan setelah Deborah memutuskanku. Mari bermain sampai pagi, Hot Madame. Kita lihat, apakah kau lebih tangguh dari Deborahku? Dan, jelita pun akhirnya mendapat partner untuk berolahraga di atas kasur berderit. Sebuah pilihan yang akan membuat ia menyesali keputusannya keluar malam ini. Di sebuah kamar hotel, seorang wanita terus-menerus menjerit. Hentikan sialan, laki gila. Tapi, pria di atasnya tidak peduli. Seringai menyeramkan yang mana menunjukkan giginya itu bertengger di wajah bulenya. Semakin wanita itu kesakitan, maka ia akan semakin menggila karena bergairah. Pria itu terus berpacu, sampai sebuah cairan merah merembes dari sela-sela inti jelita. Berhubung pria itu mabuk, maka sadar tak sadar. Setelah mendapatkan banyak darah di atas kasur, ia melenggang pergi begitu saja dari kamar hotel. Lalu, bruk. Pria itu pun ambruk di depan lift. Beberapa orang yang melihat segera menghampiri raga pria tersebut. Tak ada yang berani memegang, karena pria itu sempat kejang lalu mengeluarkan busa dari mulutnya. Epilepsi. Jangan ada yang menyentuhnya kecuali tim medis, seru salah satu pegawai dari hotel tersebut. Pagi harinya, sebuah jeritan seorang petugas cleaning room mengejutkan seisi hotel tersebut.
Penemuan sosok wanita bersimbah darah di kamar hotel membuat suasana kembali riuh dan ricuh. Karena semalam sudah geger saat ada seorang pria yang kejang dan langsung meninggal. Dia masih hidup, panggil ambulans. Syukurlah, kalau tewas lagi bisa ditutup hotel kita. Tutupi dulu tubuhnya. Hei, kau lihat apa? Apa? Seno yang hendak berangkat ke kantor pagi itu dikejutkan oleh kedatangan polisi di rumahnya. Wanita itu, kenapa selalu membuat masalah? Izzy terlihat memijat pelipisnya. Kami butuh kesaksian dari keluarga terdekat, serta penjelasan. Bagaimana seorang wanita yang tengah hamil bisa pergi ke klam? Ucap aparat berseragam itu, menjelaskan kedatangan mereka. Seno dan Izzy pun saling pandang, bagaimanapun mereka akan terseret. Karena merekalah satu-satunya keluarga korban. Apa kalian mengetahui kepergian Nona J malam itu? Tanya salah satu polisi. Saya tidak tahu, karena pada jam itu saya sudah tertidur, jawab Seno. Bagaimana bisa Anda tidak tahu? Menurut informasi istri Anda itu sering mendatangi klam, cecar polisi tersebut menelisik lebih dalam. Untuk yang sebelumnya dan mengenai kebiasaannya, memang saya tahu. Istri saya selalu mengancam akan menggugurkan anak yang dikandungnya bila saya melarang kesenangannya, tutur Seno jujur. Maaf, mengenai satu hal lagi. Ini sedikit agak menekan ruang pribadi Anda. Kenapa istri Anda bermain di luar sana? Sementara dirinya memiliki suami setampan Anda, apakah istri Anda memiliki kelainan atau apa? Korek petugas negara itu lebih dalam lagi. Demi kebutuhan penyelidikan, bagaimanapun kejadian itu berada di lingkup publik. Pihak hotel telah melaporkannya pada yang berwajib demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Maaf, Pak Polisi, saya rasa permasalahan rumah tangga anak saya tak pantas dikulik oleh pihak luar, hardik Izzy penuh emosi. Ia harus bisa menjaga rahasia Seno agar tidak terkuak demi menyelamatkan wajahnya di media nanti. Seno seketika menoleh dan menatap tak suka, melihat sang mami ikut campur bahkan dengan berani membentak polisi. Maaf, Nyonya, semua ini demi penyelidikan, dikarenakan kasus Nona J berbarengan dengan kematian seorang pria WNA di hotel yang sama. Jelas sang perwira itu tenang. Dirinya telah terbiasa menghadapi berbagai macam karakter orang di lapangan. Maksud Anda, apa Pak? Tanya Seno heran, mendengar berita kematian seorang turis di hotel yang sama. Menurut data dan rekaman pada CCTV, pria tersebut datang bersama dengan istri Anda. Ada kemungkinan bahwa Nona J sempat mengalami kekerasan seksual dari pria tersebut. Kami juga sedang menunggu hasil visum dari rumah sakit, jelas sang perwira itu. Kita harus ke rumah sakit, Mam. Aku harus memastikan bagaimana keadaan anakku. Seno hendak berdiri, sebelum akhirnya kedua polisi itu mohon pamit. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya tekankan, apapun yang terjadi nanti dengan istri atau anak yang ada di dalam kandungannya,
Anda tak dapat menuntut siapapun, karena pelakunya sudah tiada. Kejadian ini murni kecelakaan biasa. Karena mereka juga melakukannya atas dasar suka sama suka. Sekian, kami permisi. Kedua polisi itu mengenakan kembali topi mereka, lalu menjabat tangan Seno dan Izzy. Semoga anak yang dikandungnya itu mati, agar tak ada lagi yang akan mengancam kedudukanku di sini. Semua harta Pradipta adalah milikku selamanya. Izzy memandang sinis kepergian kedua aparat negara itu. Senyum menyeringai tercetak di wajahnya. Berharap apa yang dipikirkannya menjadi kenyataan. Seno, Mami ikut. Izzy menyusul dengan tergesa sang putra yang telah masuk ke dalam mobil. Aku harus memastikan sendiri kehancuran rencana iblis wanita itu. Ia tidak akan lagi bisa menggigit jika taringnya telah patah. Izzy menarik kembali sudut bibirnya hingga membentuk senyum Smith. Sepertinya ini adalah hari kekalahan musuhnya itu. Bersambung.